Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat dan inayahnya serta nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sholat berjamaah, sholat maghrib di tempat yang penuh barakah ini. Kedua kalinya marilah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dari jalan gelap gulita ke jalan terang menerang. Hadirin dan hadirat yang sama-sama saya muliakan, pada malam hari ini saya akan angkat tema yaitu akidah, syariah dan akhlak, satu kesatuan dalam berislam. Ya, kalau kita bahas ini satu persatu itu akan lama, tetapi ini saya akan rangkum bagaimana caranya supaya bisa hanya 20 menit ataupun sampai 30 menit. Akidah, syariah dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, ketiganya dapat dibedakan satu sama lain. Akidah Islamiyah adalah keimanan yang pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan dasar yang harus dipegang oleh setiap muslim. Akidah Islamiyah itu bersumber pada Al-Quran dan hadis dan merupakan ciri pembeda antara orang mukmin dengan orang kafir. Akidah Islamiyah memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir, memelihara manusia dari kemusyrikan, yang ketiga memelihara manusia, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang kelima, mengokohkan keimanan setiap muslim terhadap ajaran agama Islam. Ini tujuan daripada akidah Islamiyah. Ya, kita ketahui bahwasanya akidah Islamiyah itu didasarkan pada rukun iman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul utusan-Nya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Ya, rukun iman ini itu tidak bisa, itu satu kesatuan. Maksudnya satu kesatuan, ya kalau kita beriman kepada Allah maka iman-iman yang lainnya itu kita harus ikuti. Jadi jangan hanya iman kepada Allah tetapi yang lainnya tidak. Ataukah iman ini bisa dibolak-balik? Itu tidak bisa. Jadi kalau begitu saya qadar dan qadar juga, itu yang pertama, itu tidak mungkin. Jadi mesti harus pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala? Karena Dialah yang menciptakan semua alam yang ada ini. Kemudian kepada malaikat. Kenapa malaikat? Karena malaikat itulah yang mengantarkan apa yang apa yang diberikan ataupun apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, yaitu kepada manusia. Kemudian yang ketiga, kenapa kitab-kitabnya? Karena yang dibawa itu adalah risalah, yaitu kitab-kitabnya. Kemudian kepada siapa yang disampaikan kitab-kitab itu ataupun risalah itu? Kepada Rasul yang ditunjuk. Dan yang kelima adalah kepada hari akhirat,
Karena di dalam risalah itu ada hari akhirat, dijelaskan hari akhirat, dan yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Syariat Islam itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar ataupun ijtihad. Ketetapan hukum ini disampaikan Allah melalui wahyu yang diturunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Islam bersifat suci dan luhur. Karena itu di dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya mendapatkan balasan surga. Syariat Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampurinya, yaitu ijtihad tadi. Kemudian akhlak Islamiyah atau etika Islam adalah etika dan moral yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Akhlak Islamiyah bersumber pada ajaran Allah dan Rasul dan tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Akhlak Islamiyah mengatur perilaku, sikap, dan moralitas seseorang dan mencakup aspek etika, moralitas, dan tata krama. Akhlak Islamiyah melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Akhlak Islamiyah dapat menjadi indikator apakah seorang muslim itu baik atau buruk. Akhlak Islamiyah dijabarkan dalam beberapa ruang lingkup seperti akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak terhadap sesama manusia. Hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak. Akidah sebagai konsep atau sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariah sebagai konsep atau sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Akhlak sebagai sistem nilai etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Oleh karena itu, ketika kerangka dasar tersebut harus terintegrasi dalam diri seorang muslim. Integrasi ketiga komponen tersebut dalam ajaran Islam ibarat sebuah pohon. Akarnya adalah akidah, sementara batang dan daunnya adalah syariah. Sedangkan buahnya adalah akhlak. Muslim yang baik adalah orang yang memiliki akidah yang lurus dan kuat, yang mendorongnya untuk melaksanakan syariah yang hanya ditujukan kepada Allah, sehingga tergambar akhlak yang mulia dalam dirinya. Atas dasar hubungan ini pula, maka seorang yang melakukan suatu perbuatan baik tetapi tidak dilandasi oleh akidah atau iman, maka ia termasuk ke dalam kategori kafir. Seorang yang mengaku beriman tetapi tidak mau melaksanakan syariat, maka ia disebut fasik. Sedangkan orang yang mengaku beriman dan melaksanakan syariah tetapi tidak dilandasi akidah atau iman yang lurus disebut orang munafik. Jadi ada kafir, ada fasik, dan ada munafik. Ketiga konsep atau kerangka dasar Islam ini memiliki hubungan yang begitu erat dan tidak dapat dipisahkan. Al-Quran selalu menyebutkan ketiganya dalam waktu yang bersamaan.
seperti dalam ayat ataupun surah ini, yaitu surat At-Tin ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Yaitu orang yang beriman, ketika dia beriman maka dia harus beramal soleh. Insya Allah kalau sudah beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Maksudnya keimanan syariah dengan akhlak. Kemudian surah yang ayat yang kedua yang diinikan itu adalah sebagaimana dalam Quran surah Al-Asr ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Jadi ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Keimanan, syariah atau akidah, syariah dengan akhlak. Makanya orang berislam itu tidak bisa hanya mengatakan hanya percaya kepada Allah, sholat tidak, berbuat baik tidak, ya, ataukah beriman kemudian sholat kemudian tidak berbuat baik kepada sesama manusia, itu juga tidak bisa. Ataukah berbuat baik kepada orang kemudian dia yakin tapi tidak sholat, itu juga tidak bisa. Makanya ketiga-tiganya ini harus ada, harus dalam seseorang muslim itu harus ada, yaitu iman, kemudian apalagi namanya Islam, kemudian ihsan, ataukah akidah, syariah dengan akhlak. Makanya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ketika kerangka dasar ajaran Islam tersebut dalam Al-Quran disebutkan iman dan amal saleh. Iman menunjukkan konsep akidah, sedangkan amal saleh menunjukkan adanya konsep syariah dan akhlak. Jadi itu tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana relasi antara akidah, syariah dan akhlak dalam Islam? Akidah erat hubungannya dengan akhlak, karena akhlak terserikan dari akidah dan pancaran dirinya. Oleh karena itu, jika seorang berakidah, dengan benar, maka akhlaknya pun akan benar, baik dan lurus. Jadi insya Allah kalau orang berakidah yang benar, insya Allah akhlak akan baik. Nah, bagaimana hubungan antara iman, akidah, hubungan antara iman, Islam dan ihsan, ada ketiganya harus menyatu dan tidak boleh terpisah. Akidah menghasilkan syariah, syariah tidak melupakan akhlak. Jadi itu ketiga-tiganya itu tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Apakah akidah, akhlak dan syariah tidak dapat dipisahkan? Ya, secara normatif tidak bisa dipisahkan. Secara normatif, akidah, syariah dan akhlak merupakan trilogi ajaran ilahi yang menepati posisi yang sangat sentral dalam ajaran Islam.
Dalam kehidupan beragama, dalam berbagai dimensi kehidupan dan lainnya, antara ketiganya juga mempunyai kaitan erat. Satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Bagaimana konsep akidah dalam Islam yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, itu yang pertama. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjauhkan diri dari semua perbuatan syirik, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat, utamanya kalau kita sholat berjamaah. Ya, dalam Islam, akidah, syariah dan akhlak memiliki hubungan yang erat. Akidah merupakan akar agama. Syariah berisi perbuatan sebagai konsekuensi dari kepercayaan, dan akhlak merupakan sikap hidup atau kepribadian manusia yang dilandasi oleh akidah. Jadi tidak bisa terpisahkan antara satu dengannya, selalu ada kaitannya. Makanya insya Allah seseorang kalau beriman, kemudian bersyariah, kemudian berakhlak, insya Allah akan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Iman sebagai landasan keyakinan, Islam dan ihsan sebagai bukti nyata dari keyakinan tersebut. Bagaikan rumah kita, di mana rukun iman sebagai pondasinya, rukun Islam sebagai tiang penyangganya, dan ihsan sebagai atapnya. Inilah sebetulnya kalau secara logika, rumah itu tidak mungkin langsung ada atapnya sebelum ada landasannya. Tidak mungkin langsung ada atapnya kalau tidak ada tiangnya. Tidak mungkin ada tiangnya kalau tidak ada landasannya. Itulah agama Islam yang memiliki pondasi, di mana pondasinya itu adalah akidah, tiangnya adalah syariah, sedangkan atapnya itu adalah akhlak. Atau tadi yang saya katakan, akidah itu adalah akarnya, syariah itu adalah daunnya, batangnya, akhlak itu adalah buahnya. Itu namanya. Sudah waktunya? Belum. Nah, kemudian di dalam ketiganya ini ada penemuan. Di dalam penemuan, dalam penafsiran itu, penafsiran terhadap akidah itu akan melahirkan literatur keislaman yang dikenal dengan istilah ilmu kalam dan teologi Islam dengan berbagai macam aliran pemikirannya. Itulah munculnya di dalamnya ada penafsiran itu muncul dari akidah tersebut. Ada ilmu kalam. Kemudian penafsiran terhadap syariah Islam itu melahirkan literatur keislaman yang disebut dengan fikih Islam dengan berbagai macam mazhabnya. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, dan ada mazhab Hambali. Kemudian penafsiran terhadap akhlak itu melahirkan literatur keislaman yang disebut dengan ilmu tasawuf dengan berbagai macam alirannya. Saya kira ini saja secara singkat dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita simak dan apa yang kita dengar dapat bermanfaat khususnya kepada saya sendiri dan umumnya kepada bapak-bapak. Saya manusia biasa. Hanya yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya manusia yang tak luput dari kesalahan dan kelupaan. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.